Saudara yang kekasih, saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Dan judul khotbah saya adalah Misi Surgawi. Mari kita akan baca dari Matius 1 ayat 18 sampai ayatnya ke-25. Kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria ibunya bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum, ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, "Yusuf anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka." Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi 23, "Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel," yang berarti Allah beserta kita. 24. Sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat itu kepadanya. Ia mengambil Maria sebagai istrinya. 25. Tetapi tidak bersetubuh dengan dia sampai ia melahirkan anaknya laki-laki, dan Yusuf menamakan dia Yesus. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, tidak terasa 1 tahun akan kita akhiri tahun 2024. Saudara, kita telah memasuki penghujung daripada akhir 24. Dan kita akan memasuki yaitu di tahun baru ya, 2025. Saudara yang kekasih, sebentar lagi kita akan memasuki tahun 2025. Beberapa hari lagi, saudara. Saya percaya kalau kita ada di penghujung tahun 2024 ini, saudara, semua itu karena kebaikan Tuhan. Semua itu karena anugerah Tuhan. Semua itu karena rencana dan rancangan Tuhan. Dan saya percaya bahwa di tahun 2025 nanti, kalau kita memasuki, itu adalah tahun yang penuh rahasia karena kita belum ada di sana, saudara. Kita belum pernah jalani sebelumnya. Tapi tahun 2025 bagi anak-anak Tuhan, saudara, bukanlah tahun yang menakutkan. Tetapi saya percaya tahun 2025 adalah tahun yang menggairahkan kita. Amin. Karena ada Immanuel di dalam hidup kita. Ada Tuhan yang beserta dengan kita, yang tidak pernah meninggalkan kita. Dan juga saudara yang kekasih, ada misi surgawi di dalam kehidupan kita yang akan kita tuntaskan di 2025. Dan saya percaya, saudara, setiap kita mengemban misi surgawi, siapapun kita yang telah menerima anugerah, yaitu Tuhan Yesus yang telah diberikan dalam kehidupan kita, Tuhan Yesus yang telah lahir di dalam hidup kita menjadi Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup kita. Setiap kita mempunyai misi surgawi yang Tuhan taruh dalam kehidupan kita, yang harus kita selesaikan dan kita tuntaskan selama kita ada di dunia ini. Ada amin, saudara yang kekasih? Haleluya. Saudara yang kekasih, kalau kita melihat kisah daripada kelahiran Yesus ini, coba kita lihat dari ayat per ayat, saudara. Kita akan belajar hari ini tentang kelahiran Yesus. Kita lihat ayat 18. Kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria ibunya bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Saudara yang kekasih, Maria, kalau kita baca dari ayat firman Tuhan atau dari kitab yang lain, menceritakan bagaimana Maria menerima pesan dari malaikat yang membawa berita kesukaan untuk dunia. Ya, dan berita kesukaan ini adalah misi surgawi, ya, yang akan dinyatakan kepada dunia, yang akan dinyatakan kepada manusia, yang akan dinyatakan
kepada orang-orang, saudara, ya, semua manusia yang hidup dalam dosa, akan dinyatakan bahwa misi surgawi yang akan diemban oleh Maria ini bukanlah misi sembarangan, tapi misi yang akan menjadikan orang-orang yang hidup dalam dosa, orang-orang yang hidup terpisah dari Allah, orang-orang yang sedang menuju kepada kebinasaan kekal, saudara, akan menerima kehidupan kekal. Nah, ini luar biasa, saudara kekasih. Dan Maria dipilih, ya, untuk mengemban misi surgawi ini, saudara. Saudara, kalau kita sudah dengar khotbah dari Pastor Doni bahwa Maria itu dipilih karena anugerah Tuhan, ya. Karena firman Allah telah berkata bahwa semua manusia telah berbuat dosa. Jadi tidak ada satupun di antara kita yang tidak berdosa, termasuk Maria, saudara. Bahkan termasuk nabi-nabi, bahkan termasuk nabi Tuhan, saudara, yang kita lihat. Nabi Musa, nabi yang begitu besar, ya, nabi yang luar biasa. Dan Nabi Elia, saudara yang kekasih, betul, yang adalah nabi besar umat Israel, saudara yang kekasih. Dan adalah nabi Tuhan juga tuh, yang menyuarakan suara Tuhan bahkan untuk kita pada hari-hari ini, bahkan untuk kita sepanjang abad, saudara, ya, sejak kita menerima Tuhan Yesus, sejak Yesus dilahirkan, Nabi Musa juga berperan penting, saudara. Amin. Di mana Tuhan memakai beliau, Tuhan memakai Nabi Elia, Tuhan memakai Nabi Elisa, saudara, untuk menyampaikan suara kebenaran Tuhan, dan kita bisa nikmati sampai hari ini juga. Ada amin, saudara yang kekasih. Nah, saudara yang kekasih, kalau kita lihat semua telah berdosa. Bahkan kita lihat Henok tuh diangkat ke surga. Benar, saudara? Henok juga berbuat dosa, saudara. Ya, karena firman Allah berkata semua manusia telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Jadi misi surgawi ini diberikan kepada Maria, bukan karena Maria lebih baik dari wanita-wanita yang lain. Bukan, saudara yang kekasih. Bukan karena Maria hidup kudus tidak bercela di hadapan Tuhan, saudara yang kekasih. Tetapi Maria dipilih itu karena anugerah Tuhan. Dia diberikan satu misi, yaitu misi surgawi. Demikian, saudara yang kekasih. Dan Maria, dia bisa menanggapi itu, dia bisa melihat itu sebagai misi Allah buat kehidupannya dia bagi dunia ini, saudara. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, seharusnya orang percaya pada waktu kita menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, kita bukan saja menerima Dia dan memperoleh kehidupan yang kekal. Suatu hari nanti kita akan hidup bersama dengan Dia di dalam kekekalan. Bukan hanya itu, saudara yang kekasih, kalau itu pasti, itu adalah jaminan kekal buat kita. Orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Anda pegang terus ini, tetap percaya kepada Tuhan, tetap ikuti jalan Tuhan, jangan murtad, saudara yang kekasih. Saya percaya kehidupan kekal menjadi jaminan kekal buat kita. Nah, ini untuk kita waktu kita terima Tuhan. Tetapi saudara yang kekasih, kita belum ada di surga, kita masih ada di dunia ini. Ada amin? Itulah sebabnya kita harus menggenapi, ada misi surgawi yang kita harus genapi di dalam kehidupan ini, yang harus kita tuntaskan, yang harus kita selesaikan. Seperti Maria, saudara, dia menyelesaikan, dia mentuntaskan apa yang menjadi misi surgawi di dalam kehidupannya. Dan saat ini juga kita akan belajar dari tokoh Yusuf, di mana Yusuf juga dia menuntaskan misi surgawi di dalam kehidupannya dia. Sekarang bagaimana dengan Anda dan saya? Saudara, apa yang sedang kita lakukan, saudara? Kalau kita berbicara tentang misi surgawi, berbicara tentang misi, berbicara tentang satu journey, satu perjalanan kepada tujuan yang Allah telah tetapkan buat kita. Ada amin? Saudara yang kekasih, misi ini adalah perjalanan kita selama kita ada di dunia ini. Apakah kita telah berjalan di dalam misi surgawi, atau kita berjalan dengan misi kita sendiri? Kita berjalan dengan perjalanan yang dipimpin oleh kehidupan kita. Penting sekali kita akan belajar hari ini. Ada amin? Sehingga 2025 nanti, saudara, kita akan terus berjalan. Kalau kita sudah berjalan dalam misi surgawi, kita akan terus berjalan di dalam misi surgawi ini sampai kita mencapai visi yang telah Tuhan tetapkan di dalam kehidupan kita. Amin. Kita akan tuntaskan itu sampai di hari terakhir kehidupan kita, bahkan sampai dalam pengangkatan gereja atau rapture, kalau kita masih ada, saudara, pada waktu rapture itu terjadi. Ada amin? Karena belum tentu rapture itu ada dan kita ada di sana. Mungkin aja kita sudah berangkat duluan. Betul? Haleluya. Ya, kita sudah
meninggal duluan, sudah ke surga lebih dulu sebelum rapture itu tiba, saudara yang kekasih. Untuk itu penting sekali, saudara, kita hidup di dalam misi surgawi. Ya, jadi kita lihat sebelum Maria bertunangan dengan Yusuf, dia telah hamil, saudara. Ya, dia telah hamil, tetapi tentunya bukan tiba-tiba dia hamil tanpa pemberitahuan. Tidak, saudara. Tuhan Yesus, ya, untuk melakukan misi surgawi ini, saudara, dia akan memberitahukan kepada kita apa-apa yang akan kita lakukan, saudara, di dalam misi ini. Jadi kita sebagai anak Tuhan, kita harus mempunyai suatu intimasi dengan Allah, hubungan dengan Allah, supaya kita bisa berjalan di misi surgawi ini. Kalau Anda tidak punya hubungan, Anda tidak tahu yang datang malaikat atau siapa, saudara. Ya, yang datang ini Tuhan atau siapa nih, malaikat Tuhan atau malaikat gelap nih, atau kegelapan, malaikat kegelapan nih. Saudara yang kekasih, suatu hari saya pernah melihat, ya ada di video, ada seorang, bukan di video, nonton video, saudara, tetapi saya melihat ada kesaksian dari ada seorang aktris Hollywood, saudara yang kekasih, di mana aktris ini dia bertobat, ya, dan aktris ini dia menceritakan bahwa dia ini punya keturunan, itu, jadi dia punya nenek kalau nggak salah, itu adalah penyihir, saudara. Jadi hidup di dalam kegelapan, ya, dan anak ini, jadi akan mengemban misi daripada kerajaan kegelapan. Jadi dia telah dipilih, saudara, ya, dan bahkan iblis ini sudah mengikuti anak ini, saudara, sejak dia lahir, ya, dan dia tidak tahu itu, saudara. Dan sampai suatu hari dia bertobat, saudara yang kekasih. Dia menceritakan bahwa suatu hari waktu dia berjalan, sebelum dia bertobat, dia melihat, saudara, ada seorang yang tingginya itu seperti 3 meter. Dia bilangnya ada laki-laki yang gagah perkasa, itu tingginya 3 meter, yang mengikuti dia, mengawal dia, dan membawa pedang yang sangat panjang sekali, ya. Orang 3 meter, kalau orang 3 meter pedangnya juga gede, saudara, ya. Gak mungkin pedangnya cuma 30 cm, orang 3 meter, gak mungkin. Jadi dia bilang 3 meter itu, dan orangnya bawa pedangnya sangat besar, dan mengikuti dia dari belakang, saudara. Ya, kemana dia pergi, ada si malaikat kegelapan ini, saudara. Ya, dan dia berpikir bahwa wow, dia diawasi, dia diikuti, ya, dan dia dijaga, dia dilindungi. Tetapi pada waktu dia bertobat, Tuhan membukakan mata rohaninya dia, sehingga dia bisa melihat, ternyata yang mengikuti dia itu bukanlah malaikat beneran, bukanlah malaikat surgawi, bukan malaikat yang datang dari surga, tetapi yang mengikuti dia adalah malaikat kegelapan. Dan kita tahu, saudara yang kekasih, pada waktu Lucifer jatuh, dia membawa sepertiga, saudara, daripada malaikat juga ikut jatuh ke dunia ini. Dan malaikat-malaikat itu juga ada, saudara, ya, menjadi iblis, menjadi setan-setan, saudara yang kekasih, ya, dan itu siap mengawali orang-orang yang di luar Allah, orang-orang di mana malaikat memakai dengan misi dari kerajaan kegelapan, saudara yang kekasih, ya, untuk mencapai misi dari kerajaan kegelapan. Jadi visi dari kerajaan kegelapan, orang ini diarahkan untuk berjalan di dalam misi kerajaan kegelapan. Nah, ini yang terjadi, saudara yang kekasih, dan orang ini bertobat, dan akhirnya sekarang orang ini dengan suaminya, mereka mengembalakan jemaat di Florida. Luar biasa dipakai oleh Tuhan, saudara yang kekasih. Untuk itu, saudara yang kekasih, kita harus berjalan di dalam misi surgawi. Kalau kita tidak berjalan di dalam misi surgawi, saudara yang kekasih, si jahat, si iblis, dikatakan dia datang untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Setelah dia curi, dia bukan hanya sampai di situ, dia mau bunuh. Dan yang berikutnya, dia memisahkan kita di dalam kekekalan dengan Allah, yaitu kebinasaan. Untuk itu mari kita tetap stay, berjalan di dalam misi surgawi. Ada amin? Kelahiran Yesus Kristus telah mengubah perjalanan kehidupan secara manusia yang percaya kepada dia. Ada amin? Yang tadinya kita berjalan di dalam misi kerajaan kegelapan, tetapi sejak kita menerima Tuhan Yesus, sejak Yesus dilahirkan di dalam kehidupan kita, kita telah berjalan di dalam misi surgawi. Untuk itu tetap stay, berjalan di sana, jangan keluar dari misi ini, karena pada waktu Anda keluar, Anda menjadi incaran daripada kerajaan kegelapan. Haleluya.
Kita lihat ayat berikutnya, saudara kekasih, ayat 19. Perhatikan, karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati, ia tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum. Ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Jadi pada waktu Yusuf tahu bahwa Maria telah hamil, saudara, dan dikatakan di sini Yusuf ini seorang yang tulus hati. Saudara, kalau berbicara seorang yang tulus hati, saudara, Alkitab mengatakan tulus hati berarti benar-benar hatinya itu tulus. Ya. Nah, sekarang pertanyaannya, dari mana dia dapati ketulusan hati ini? Saya percaya orang yang punya ketulusan hati, saudara, itu sumbernya itu dari Tuhan. Jadi dengan kata lain, saya percaya Yusuf ini mempunyai hubungan dengan Allah. Ada amin, saudara yang kekasih. Ya, sehingga dia mempunyai hati yang tulus. Seseorang yang tidak punya hubungan dengan Allah tidak mempunyai hati yang tulus. Ya, tetapi kalau orang mempunyai hubungan dengan Allah yang baik, saudara, ketulusan hati Allah itu akan tersalur lewat kehidupannya dia. Kita bagaikan selang nempel di keran, saudara. Ya, jadi mengalirkan air dari sumber air itu dia. Betul? Dari keran ini mengalir di selang ini, saudara. Ya, Yesus adalah sumber daripada ketulusan hati. Ada amin? Ya, kalau kita mempunyai ketulusan hati, saudara, itu akan keluar dari sumbernya, bukan dari diri kita. Karena manusia dikatakan telah berbuat dosa. Amin. Jadi kalau kita tidak dikuasai oleh Yesus, kita tidak nempel kepada sumber air kehidupan itu, saudara, kita akan jatuh lagi ke dalam dosa. Hati-hati. Orang yang tidak punya persekutuan, tidak nempel dengan Tuhan, dia tidak akan menyalurkan atau tidak menyalurkan atau tidak berjalan di dalam misi surgawi. Haleluya. Yusuf, seorang yang tulus hati, dia tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum. Ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Ya, dia tidak tahu apa yang terjadi, kok tiba-tiba Maria hamil. Ya, dan dia mungkin berpikir, waduh, ini Maria nih kalau hamil udah pasti ada lelaki lain, saudara. Betul? Ya. Kalau bukan dengan Yusuf, pasti ada yang lain. Ini kan normal kehamilan, betul? Nggak mungkin orang tiba-tiba hamil gitu, ya. Nah, saudara yang kekasih, Yusuf, dia punya ketulusan hati, tetapi, saudara, dia belum mengerti apa yang terjadi. Sampai kita lihat ayat 21. Tetapi ketika ia mempertimbangkan, maksud itu, nah, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, Yusuf anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Wow. Jadi ketika dia mempertimbangkan, ya, jadi dia bermaksud, aduh, kalau begitu saya putuskan aja hubungan pertunangan kami, ya, karena Maria telah hamil. Dia sedang mempertimbangkan itu, saudara yang kekasih. Pada waktu dia mempertimbangkan itu, tiba-tiba datang malaikat Tuhan. Ya, dikatakan malaikat Tuhan di sini, tetapi ketika ia mempertimbangkan, maksud itu malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi, saudara, dan berkata, Yusuf anak Daud, jangan engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu. Ya, jadi pada waktu dia mempertimbangkan berdasarkan ketulusan hati, saudara, ya, malaikat datang kepada dia, memberitahu kepada dia bahwa jangan ragu-ragu untuk ambil Maria jadi istrimu, karena dia ragu-ragu, saudara yang kekasih. Saudara yang kekasih, dia bukan ragu-ragu, ya, oh karena nggak percaya kepada Tuhan, ya, tetapi dia ragu-ragu apakah dia mau memutuskan hubungan ini atau tidak. Dia ragu-ragu karena dia mencintai Maria, tetapi Maria sudah hamil, saudara. Dia pria baik, ya, dia tidak mau, saudara, makanya dia mau menceraikan secara diam-diam, ya, karena dia baik, saudara yang kekasih, ya, dia punya ketulusan hati. Tetapi, saudara yang kekasih, Tuhan datang kepada dia, saudara. Tuhan berkata bahwa jangan kamu
menceraikan Maria, tetapi kamu harus ambil dia menjadi istrimu, ya. Nah, ini saudara yang kekasih, ini berbicara sesuatu yang luar biasa buat saya. Pada waktu di dalam kegelisahannya dia untuk mengambil keputusan, ya, dan dia mau mengambil keputusan yang baik, saudara, yang benar tentunya. Di situ datang malaikat Tuhan. Saudara yang kekasih, di dalam kehidupan ini, jangan pernah kita memikirkan di dalam mengambil keputusan-keputusan dalam hidup, jangan pernah kita mulai memikirkan hal-hal yang tidak benar, saudara. Ada amin? Di dalam keputusan-keputusan yang akan kita ambil, mulai kita memikirkan hal-hal yang benar, saudara. Ya, jadi ada banyak orang memikirkan, orang percaya, tapi memikirkan keputusan-keputusan yang jelek dalam kehidupannya. Memikirkan keputusan-keputusan yang dekat-dekat dengan dosa, saudara yang kekasih. Ya, banyak orang percaya demikian, saudara. Dan aduh, kalau saya ambil keputusan ini dosa apa enggak ya? Padahal udah tahu-tahu dosa. Saudara, kalau Anda udah tahu itu nyerempet dengan dosa, jangan coba-coba memikirkan keputusan itu. Di dalam mengambil keputusan di depan kita, di dalam perjalanan misi surgawi ini, saudara, jangan sekali-kali Anda mengambil keputusan yang salah. Anda harus melibatkan Tuhan di dalamnya. Kalau Anda berpikir keputusan yang benar, saudara, ya, barulah Tuhan akan datang untuk menginformasikan Anda bahwa keputusan ini yang Anda harus ambil. Ada amin? Tapi kalau Anda udah berpikiran jelek terus, saudara yang kekasih, Tuhan tidak ada tempat untuk berbicara kepada Anda. Karena pikiranmu telah fokus, telah konsen kepada pikiran yang nggak benar itu. Haleluya. Ya, penting sekali pikiran ini dalam medan pertempuran. Di 2025 nanti, sebentar lagi kita akan masuki, saudara. Penting sekali menjaga pikiran ini. Penting sekali berpikir tentang kebenaran. Makanya Tuhan bilang, pikirkan yang baik, yang mulia, yang kudus. Ada amin, saudara yang kekasih. Jadi pikiran ini harus berpikir tentang hal-hal yang benar. Sehingga waktu Anda mengambil keputusan, roh kebenaran itu yang akan datang kepadamu, yang akan berbicara kepadamu, yang akan menuntun engkau untuk mengambil keputusan yang benar di dalam kehidupan ini. Karena keputusan yang salah, waktu kita mengambil keputusan, Anda akan berjalan, saudara, di dalam misi yang salah. Tapi keputusan yang benar di dalam kehidupan ini, kita akan berjalan di dalam misi surgawi. Haleluya. Hati-hati, saudara. Kalau kita berjalan di dunia ini, dan ada misi surgawi, dan kita tidak jalan di dalam misi yang Tuhan tetapkan, kita jalan di dalam misi kita sendiri, misi kedagingan, atau kita jalan di dalam misi yang iblis tawarkan kepada kita, ujung-ujungnya, saudara, dikatakan kalau roh memimpin pada seluruh kebenaran. Tapi kalau daging yang memimpin, daging memimpin kepada kebinasaan, ujung-ujung terpisah dari Allah. Hari-hari ini iblis melemparkan begitu banyak situasi dan keadaan kepada anak-anak Tuhan. Karena dia ingin supaya kita lepas dari misi surgawi. Anda yang sudah berjalan dalam misi surgawi, kita harus watchful, kita harus berhati-hati, berjaga-jaga, punya hubungan dengan Allah setiap hari dalam kehidupan kita. Karena iblis dengan gampang, dengan mudah ingin menarik kita. Kedagingan kita ingin menarik kita. Hati-hati, saudara yang kekasih. Ya, dan kita lihat, saudara yang kekasih, pada waktu malaikat itu datang dan berkata, jangan menceraikan, ambil dia, karena yang dia kandung itu adalah dari Roh Kudus. Kita lihat reaksi daripada Yusuf. 21. Ia akan melahirkan anak laki-laki, dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Haleluya. Ya. Jadi kita lihat di sini, saudara yang kekasih, Yusuf diberitahu bahwa Yesus akan dilahirkan, ya, dikasih tahu Maria akan melahirkan bayi, engkau harus beri nama dia Yesus. Kita lihat di sini detail, karena dialah akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka, ya. Kalau bicara umatnya dari dosa mereka, saudara, ini berbicara umatnya bukan cuma umat Israel, saudara, tetapi ini berbicara seluruh dunia. Ada amin? Yang tadinya umat Tuhan, diciptakan oleh Allah, tetapi telah jatuh di dalam dosa. Makanya Tuhan datang ke dunia ini. Jadi Yesus ini adalah Tuhan, amin. Dia mau menyelamatkan umatnya, ada amin.
Ya, hati-hati saudara yang kekasih. Ada pengajaran yang berkata Yesus bukan Tuhan, tapi mengaku Kristen, tapi katakan Yesus bukan Tuhan. Saudara, Yesus adalah Tuhan. Dia mau menyelamatkan umatnya. Ada amin. Haleluya. Ya, dan kita lihat saudara yang kekasih, pada waktu Yusuf mau mengambil keputusan, saudara, ya, malaikat datang, ya. Bahkan malaikat memberitahu dengan secara detail, betul, apa yang akan kamu kerjakan untuk mencapai tujuan Allah untukmu dan untuk dunia ini. Ya, saudara, ini luar biasa. Jadi pada waktu Yusuf, dia terbuka di hadapan Tuhan, ya, dia mau mengambil keputusan yang benar, saudara, di dalam kehidupannya. Roh Kudus lewat malaikat Tuhan datang, saudara, ada amin, memberitahu kepada dia secara detail. Saudara yang kekasih, kalau kita mempunyai keputusan-keputusan yang akan kita ambil dengan benar, saudara, tapi kita tidak tahu ini yang mana Tuhan, tapi aku mau memutuskan hal yang benar dalam hidup kita. Saudara, saya percaya Tuhan akan menuntun kita, Dia akan memimpin kita, amin. Bahkan Dia akan memberitahu kepada kita apa yang Anda akan lakukan. Ini luar biasa, saudara yang kekasih, ya. Untuk itu mari, saudara yang kekasih, kita mulai terbuka. Pikiran ini mulai berpikir tentang kebenaran. Kita harus punya hubungan waktu-waktu, ya, kita siapkan atau kita adakan untuk bersekutu dengan firman Allah, sehingga pikiran kita ini bisa dipenuhi oleh kebenaran firman Allah. Amin. Kita bisa mendengar Tuhan berbicara kepada kita. Tapi kalau pikiran-pikiran kita udah pikiran-pikiran yang gak baik, pikiran-pikiran kotor, itu dibuang, saudara. Pikiran-pikiran negatif, pikiran-pikiran yang akan membawa Anda pada kebinasaan, yang akan membawa Anda kepada kehancuran, mulai berhenti. Ya, banyak orang ngeyel, saudara yang kekasih. Itu ngeyel juga nggak benar, ya. Saudara, mari kita datang kepada Tuhan, minta pimpinan Roh Kudus. Dia udah ada dalam kehidupan kita sehingga dapat memimpin, memberitahukan, bahkan memberitahu kepada kita. Siapa di sini kepengen, ya, Tuhan memberitahu secara detail, ini loh Pak Roy yang Anda harus lakukan. Anda harus lakukan ini dan ini dan ini. Dan tujuannya adalah seperti ini Pak Roy. Ini akan memuliakan Tuhan. Ini ada tujuan Allah dalam hidupmu. Dan aku akan pakai kau secara dahsyat dan luar biasa. Di 2025 ini yang Anda harus lakukan. Saudara, nanti secara pengembalaan, saya dan Pastor Doni akan berdoa buat jemaat, keluarga per keluarga. Ada amin. Haleluya. Di 2025 ini, saudara, memasuki 2025, ya, saudara, kami akan berdoa untuk Anda. Karena tugas kami, ya, adalah menyirami Anda dengan kebenaran firman Allah. Ada amin. Haleluya. Dan saudara yang kekasih, kami akan berdoa untuk semua jemaat, ya. Jadi nanti tolong para pemimpin sel, ya, bisa di schedule, ya, untuk yang akan didoakan, saudara. Jadi kami akan bikin jadwal, ya, untuk memasuki 2025 ini, saudara, ya. Jadi awal 2025, ya, kita akan berdoa dan melepaskan berkat. Tapi sebagian kalau udah bisa nanti akan didoakan sebelum masuk 2025. Tapi dalam bulan Januari, saudara, karena banyak, ya, karena banyak akan didoakan, jadi kita akan bikin schedule untuk itu semua. Saudara yang kekasih, untuk apa sih seperti ini kita perlu doakan? Kenapa sih kita perlu sirami dengan kebenaran firman? Saudara yang kekasih, kalau disirami itu kita mandi dengan kebenaran firman itu dari atas sampai bawah. Ada amin, saudara. Jadi pikiran ini, saudara, harus disirami, harus benar-benar, saudara, sehingga waktu kita masuk di 2025, saudara, pikiran ini sudah diubah oleh Tuhan. Amin. Pikiran ini udah kebenaran yang ada, sehingga kita bisa berjalan dalam misi surgawi. Karena kalau pikiran yang gak benar, saudara, Anda gak mungkin jalan dalam misi surgawi. Karena perjalananmu itu ditentukan oleh pikiran. Ya, ini penting sekali. Jadi nanti kami akan mendoakan. Sekali lagi, ini cuma sekedar untuk pengumuman, saudara, buat kita semua. Nanti secara detailnya nanti akan para pemimpin sel akan langsung berhubungan dengan anggota-anggota selnya. Oke. Ya, dan saya lihat kan udah beberapa pemimpin sel
udah mulai bicara kepada anggota-anggotanya untuk ini. Ya, jadi pada waktu Yusuf diberitahu details, karena Yusuf ini, ya saya katakan dia punya tulus hati. Jadi dia punya latar belakang, saudara. Ya, walaupun menerima anugerah, udah menerima anugerah Tuhan. Ya, dia udah menerima anugerah Tuhan ini, dipilih, saudara yang kekasih. Tetapi di dalam perjalanan ini seperti kita udah dipilih menerima anugerah Tuhan, saudara. Tetapi kita harus tetap bergantung di dalam pimpinan Roh Kudus. Ya, ayat 22, perhatikan. Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. Saudara yang kekasih, jadi Yusuf ini telah diberitahu, saudara, bahwa Yusuf, hal ini sudah difirmankan oleh Nabi. Nah, perhatikan. Ini berbicara tentang nubuatan kelahiran Yesus ini sebagai juru selamat dunia. Dan Maria Yusuf telah dipilih oleh Allah untuk menjadi bapak dan ibu fisik, ya, daripada Yesus. Nubuatan udah ada, dan nubuatan ini digenapi oleh Tuhan. Saudara, saya percaya Tuhan mengetahui setiap kita. Dia mengetahui kita pribadi lepas pribadi. Dan saya percaya walaupun mungkin nubuatan tentang diri kita, ya, nubuatan itu artinya berbicara tentang apa yang akan terjadi masa yang akan datang. Ya, saya percaya, saudara, Tuhan telah mempunyai rencana masing-masing dalam kehidupan kita untuk masa yang akan datang. Khususnya di 2025. Tuhan telah punya rencana yang besar atas hidupmu dan hidup saya. Ada amin? 2025. Saya mau berkata, Tuhan punya rencana yang besar. Katakan, Tuhan punya rencana yang besar bagiku di 2025. Haleluya. Saudara, seperti Yusuf, seperti Maria, ya, Tuhan mempunyai rencana yang besar bagi mereka. Haleluya. Ya. Dan rencana Tuhan ini, saudara yang kekasih, ya, harus digenapi. Ada amin? Saudara, siapa yang akan menggenapi rencana Tuhan ini? Yaitu Yusuf dan Maria. Saudara, 2025, kitalah orang-orang yang dia pakai oleh Tuhan. Yusuf dan Maria sudah berada di rumah sana, di Firdaus. Amin. Tidak ada di sini. Tetapi tongkat estafet pada waktu Tuhan naik ke surga, dia telah berikan kepada kita. Ada amin. Dia katakan, pergi jadikan segala bangsa itu muridku. Dia telah berikan itu kepada murid-murid. Dan murid-murid telah mengambil tongkat estafet itu, yaitu mereka telah berjalan di dalam misi surgawi. Dan mereka telah mentuntaskan itu selama mereka hidup. Mereka hidup berkenan kepada Allah. Dan sesudah itu mereka serahkan kepada pihak yang lain. Dan terus dari generasi ke generasi, abad ke abad. Dan sampai hari ini, saudara, tongkat estafet itu telah ada di tangan kita untuk meneruskan misi surgawi yang Allah telah embankan kepada umat manusia yang percaya kepadanya. Ada amin. Ya, dan kita akan menggenapi, saudara. Kita akan membawa misi itu. Kita yang telah menjadi terang dunia, di mana Yesus ada dalam hidup kita, sehingga kita boleh berjalan setiap saat, setiap waktu bersama dengan Allah di dalam misi surgawi ini, sehingga suatu hari nanti kita akan mencapai tujuan ilahi secara penuh di dalam kehidupan kita. Saudara, tetapi kalau kita sibuk dengan kehidupan daging kita, Anda tidak akan mungkin berjalan dalam misi surgawi ini. Untuk itu kita harus bangun kehidupan kita. Kita harus, saudara, tidak ada pilihan. Harus mutlak mandatori. Buat ini menjadi mandatori di dalam kehidupanmu. Tidak ada pilihan selain berjalan dalam misi surgawi. Dan kalau Anda berjalan dalam misi surgawi, tantangannya ada atau enggak? Pada waktu Yesus akan dilahirkan, ada enggak tantangan? Saudara, Herodes mau bunuh, betul? Ya, Herodes tidak suka. Dunia tidak suka tentang misi ilahi. Tetapi saya mau kasih tahu, selama ada Allah Immanuel, dia berkata, aku menyertaimu. Saudara,
selama Anda berjalan dalam misi surgawi dan ada Yesus yang menyertai kita, ada Roh Kudus, ada Bapa Tritunggal yang menyertai kita selama engkau berjalan dalam penyertaan Allah, saya percaya Herodes di dunia ini tidak akan bisa memberhentikan Anda. Haleluya. Tetapi sebaliknya, Anda berjalan di dalam misimu sendiri, kedaginganmu sendiri, saudara, Herodes ini akan menghancurkan kehidupanmu. Ayat berikutnya, haleluya. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Haleluya. Puji Tuhan. Ada amin? Katakan, Allah menyertai aku. Allah menyertai aku dan keluargaku. Katakan, saudara. Haleluya. Perdengarkan itu kepada dunia, perdengarkan itu kepada iblis. Haleluya. Iblis itu roh adanya, Anda nggak bisa lihat dia, betul? Tapi dia dengar. Haleluya. Perkatakan bahwa ada Allah. Allah menyertaiku dan keluargaku. Perkatakan, saya juga mau memperkatakan Allah menyertaiku dan keluargaku. Haleluya. Ada Allah Immanuel. Yesus telah lahir di dalam kehidupan kita sebagai Immanuel. Dia beserta dengan kita. Dia tidak meninggalkan kita. Haleluya. Saudara, Yesus lahir di palungan. Dia lahir di kandang yang hina. Dia telah lahir di dalam kehidupan kita yang hina. Sinners, pendosa. Dia telah lahir di sana. Ada amin? Telah menjadi Tuhan dan Juru Selamat kita. Yang tadinya kita pendosa, ya, tempat yang hina. Tapi Yesus, dia telah lahir di dalam hidup kita. Bahkan dia tinggal di tempat yang hina itu, yaitu diri kita yang berdosa. Hina, saudara. Berbicara kehinaan, berbicara tentang dosa. Yesus dilahirkan di dalam kehinaan. Kalau Anda dihina, karena Anda gak punya apa-apa, karena Anda tidak sama dengan standar. Betul? Kita tidak layak. Kita tidak ada standar ilahi karena kita telah berbuat dosa. Tapi dia lahir di dalam kehidupan kita yang berdosa. Dan tempat dia lahir, yaitu di dalam hati kita, saudara. Dia mau tempat ini, tubuh kita ini, menjadi baitnya, bait Allah. Tempat roh Allah berdiam. Ada amin? Dan tempat roh Allah memancarkan kuasa Allah. Tempat roh Allah menyinari dunia ini. Haleluya. Dalam hidup kita, bukan hidup binatang-binatang, bukan hidup, saudara, makhluk-makhluk yang lain, bukan. Tapi dia memilih manusia yang berdosa karena dia mengasihi manusia. Ada amin? Dia telah lahir. Engkau yang telah lahir baru, telah menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dia telah ada di dalam hidupmu. Dan dia mau mengubah perjalanan kehidupanmu menjadi perjalanan surgawi. Haleluya. Sehingga Anda boleh berjalan dalam misi surgawi ini. Saya percaya pada waktu Yusuf berjalan, saudara yang kekasih, dengan Maria, ya, ada orang mencoba menerjemahkan, aduh pasti Yusuf ketakutan, pasti Yusuf merasa, waduh ini lagi bawa Maria hamil, cari-cari tempat, aduh Yusuf sangat. Saudara, boleh-boleh saja Anda berpandangan yang kayak begitu, ya. Saya percaya kalau orang merasa berjalan dengan Tuhan adalah satu penderitaan, ini orang gak kenal Tuhan, ya. Berjalan dengan Tuhan adalah satu kemenangan. Ada amin? Mungkin bagi dunia kelihatannya penderitaan, ya, tetapi bagi kita yang berjalan, walaupun secara manusia itu penderitaan, tapi bagi kita perjalanan surgawi, ya, mission surgawi ini adalah mission yang terbaik, yang terindah, yang termulia. Ada amin? Dan kita berjalan dengan penuh sukacita, ya. Saya yakin, saya kekasih, orang-orang yang mempunyai hubungan dengan Tuhan, apapun keadaan dan situasi yang engkau alami, saya yakin dan percaya Anda tidak akan terpengaruh. Amin. Karena kita dipimpin oleh roh kebenaran. Amin. Roh kebenaran memimpin kita. Tuhan, Roh Kudus di dalam kita, yang akan memberikan kekuatannya bekerja di dalam kita, sehingga kita tidak merasa daging kita keluar. Kalau Anda ngerasa menderita, berarti daging. Benar?
Tapi kalau Anda berjalan di dalam roh, saudara yang kekasih, itu adalah sukacita. Ya, saudara, kalau kita belajar tentang murid Tuhan Yesus Petrus, saudara, pada waktu kematiannya, ya tidak ditulis di Alkitab, saudara, tapi sejarah itu dikatakan bahwa itu adalah happy hours, adalah waktu-waktu terbahagia buat dia. Padahal dia dibunuh, saudara, ya, dia disalib, saudara, ya, tetapi dia merasa itu adalah hari-hari yang jam-jam yang bahagia. Sama seperti Stefanus, pada waktu dia dirajam dengan batu, dia nggak teriak-teriak, aduh sakit nih, aduh badan gua nih. Tetapi dikatakan oleh firman Allah, dia melihat kemuliaan anak Allah. Ada amin. Haleluya. Ya, saya percaya Yusuf dan Maria, mereka berjalan karena mereka melihat kemuliaan Allah. Ada amin. Haleluya. Ya, jadi mereka tidak terganggu dagingnya untuk berjalan di dalam misi surgawi ini. Saudara, kalau kita mengerti tentang perjalanan kehidupan kita, berjalan dalam misi surgawi, kita nggak akan terganggu. Karena kita tahu ini misi Allah, dan Allah yang akan menuntaskan misi ini dalam kehidupan kita. Ada amin. Dan saya percaya apapun kesulitannya, ada Tuhan yang akan memberikan jalan keluar. Herodes membunuh, Tuhan kasih jalan keluar yang lain. Betul? Saudara yang kekasih, mau tidak ada tempat untuk Yesus dilahirkan, penginapan semua penuh, Yesus, saudara, tetap ada tempat untuk dilahirkan. Ada amin, saudara yang kekasih. Saudara, apapun situasimu, keadaanmu saat ini, saya mau katakan, sesulit apapun, kelihatannya tidak ada jalan keluar, kelihatannya aduh ini udah hopeless, ini udah benar-benar nothing, udah benar-benar tidak ada lagi harapan, no hope. Saya mau kasih tahu, di dalam Tuhan Yesus selalu ada jalan keluar. Haleluya. Ini berita Natal. Ada amin. Haleluya. Untuk itu jangan takut menghadapi 2025. Ada Yesus yang beserta dengan kita. Ada Immanuel, aku menyertaimu. Tuhan ada bersama dengan kita. Sekali dia bilang dia menyertai kita, dia tetap akan menyertai kita. Karena waktu dia berjanji, janjinya adalah ya dan amin. Haleluya. Ayat berikutnya, saudara. Sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Ia mengambil Maria sebagai istrinya. Ya, saudara, mimpi, bangun, langsung ambil keputusan mau ambil. Itu kira-kira 24 jam ya. Dia tidur nggak sampai 24 jam ya. Dia bangun, dia ngambil keputusan, saudara. Saudara, saya percaya hanya orang-orang yang punya hubungan dengan Allah, ya, akan, saudara, dengan cepat, ya, obey, dengan instan, saudara. Jadi, tidak tunggu, saudara, menunggu, langsung seketika, immediately, ya, ada amin, langsung ambil keputusan dalam hidupnya. Yusuf telah melakukannya, saudara. Sekarang bagaimana dengan kita? Firman-firman Tuhan telah dibagikan. Apakah kita langsung immediately lakukan kebenaran firman Allah? Saudara, penting sekali dalam kehidupan kita. Waktu kita dengar, apply, hidupi kebenaran firman Allah itu. Jangan lagi, saudara, kita abaikan. Di 2025 ini, kalau Anda mau berjalan dengan misinya Allah, Anda harus secara instan, immediately, Anda harus sesegera. Jadi tidak pakai nunggu, tidak pakai pikir. Pada waktu firman Allah dikatakan, langsung bilang, yes Lord, aku akan melakukannya. Ada amin. Haleluya. Tuhan mau memakai kita, tapi respon kita sangat penting, saudara. Ya, banyak orang kepada kebenaran firman Tuhan, kalau didengar, dia habis lagi dengar firman Tuhan, amin, amin, amin. Sesudah itu, saudara, cuma sampai di amin saat itu nggak dilakukan. Saudara, Tuhan mau kita melakukan kebenaran. Dia mau kita take action. Ada amin. Yusuf, dia mengambil keputusan. Haleluya. Dan dia bertindak, saudara. Ya, ini luar biasa. Tindakan Yusuf telah membawa kelahiran Yesus atas dunia ini. Telah membawa, ya, dunia yang tadinya dalam kegelapan bisa melihat terang itu. Karena Tuhan memakai manusia untuk menyampaikan hati Allah kepada dunia. Untuk dipakai, menyampaikan
tujuan Allah, misi visi Allah bagi dunia ini. Tuhan memakai manusia dan Tuhan mau memakai kita semua. Ada amin. Sebenarnya udah dipakai dari dulu, cuman kita aja yang kadang mau dipakai kadang enggak. Tapi mari saudara yang kekasih, hari-hari ini, khususnya pada hari ini, ambil keputusan yang benar seperti Yusuf. Kalau udah ambil keputusan, take action. Jangan ambil keputusan tapi nggak pernah action, ya. Tapi hari ini kita ambil keputusan dan kita mau action. Saudara, kita mau berjalan di dalam misi surgawi. Ada amin. Kita mau tuntaskan semua apa yang Tuhan percayakan dalam kehidupan kita. Dan saya percaya Tuhan akan pakai kita secara dahsyat dan luar biasa, saudara. Ya, haleluya. Yang terakhir, ayat 25. Tetapi tidak bersetubuh dengan dia sampai ia melahirkan anaknya laki-laki. Dan Yusuf menamakan dia Yesus. Wow. Perhatikan, waktu Yusuf take action, dia melakukannya secara sempurna. Ada amin? Ya. Jadi dia tidak melakukan ini, dia lakukan yang ini enggak, yang ini aja, ini bikin setengah matang enggak. Tapi dia lakukannya secara sempurna. Saya percaya orang-orang yang berhubungan dengan Roh Kudus, yang berhubungan dengan Tuhan, Tuhan akan memimpin orang ini pada suruh kebenaran. Tindakannya akan melakukan tindakan-tindakan ilahi, tindakan-tindakan kesempurnaan. Yang kalau kita lihat, waduh, Yusuf dan Maria. Saudara, Maria ini diperkirakan masih umur belasan tahun. Pada waktu dia melahirkan Yesus, sangat muda sekali, saudara. Ya, tapi orang muda ini, saudara, orang muda ini dipenuhi oleh roh Tuhan. Ada amin. Saya ingat saya terima Tuhan itu umur 16 tahun. Ya, jadi masih belasan tahun. Dan waduh, waktu terima Tuhan itu tuh saya menggebu-gebu mengikuti Tuhan. Saya menggebu-gebu untuk mencintai Tuhan dan melakukan kehendak Tuhan. Di usia masih muda, saudara, 16 tahun menerima Tuhan. Ya, dan ada banyak teman-teman kita juga di usia muda Tuhan pakai. Ya, bahkan Pastor Doni lebih younger, lebih muda dari saya 13 tahun. Dia udah terima Tuhan Yesus. Saudara yang kekasih, ya, saudara yang kekasih, gak ada masalah umur kita berapa waktu kita terima Tuhan Yesus. Tetapi apakah kita mau berjalan dalam misi surgawi atau tidak? Ada amin, saudara? Ya, untuk itu saya mau katakan kepada kita, ya, sebagai gembala di gereja ini, untuk mari bersama-sama kita bergandengan tangan, berjalan di dalam misi surgawi, menuntaskan apa yang menjadi tujuan ilahi di dalam kehidupan kita secara pribadi, keluarga kita, dan secara gereja. Ayo, saudara yang kekasih, kita tidak punya waktu untuk menunda seperti Yusuf. Dia langsung action, dia langsung melakukannya exactly seperti apa yang diperintahkan malaikat Tuhan kepada dia. Mari, saudara yang kekasih, firman telah banyak dalam kehidupan kita. Mari, saudara yang kekasih, kita tidak punya waktu lagi untuk menunda-nunda, tapi waktunya untuk kita bilang sama Tuhan, yes Lord, here I am, send me. Ini aku Tuhan, pakai aku, utus aku. Ada amin? Haleluya. Saudara yang kekasih, saya tidak perpanjang khotbah pada hari ini, tapi saya hanya mau mengingatkan kita. Mari, saudara yang kekasih, sambut hari Natal ini dengan hati yang terbuka dan hati yang mau diubah, pikiran yang mau diubah oleh Tuhan menjadi pikiran ilahi, hati yang penuh dengan compassion, hati Tuhan. Ada amin? Hati yang tulus yang datang dari Tuhan, sehingga kita boleh berjalan di dalam misi surgawi dan menuntaskan tujuan Allah dalam kehidupan kita di 2025 ini. Bukan dengan kekuatan kita, tapi ada Allah Immanuel, dia beserta dengan kita, tidak sekalipun dia meninggalkan kita. Haleluya. Tuhan memberkati. Selamat Natal. Puji Tuhan.